Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sama-sama muliakan guru kita Buya Yahya Umi Fairuz beserta keluarga. Semoga Allah banyak umur beliau, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus hajat dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Para Kapsek, kepada Kapsek STIPU Tulung Agung Ustadz Faisal, SMP IPU Tulung Agung Ustazah Susi, Kepala Sekolah SMP IPU Blitar Ustazah Sanuwasi, SMP IPU Cianjur Ustadz Rifki, SMP IPU Buyut Ustadz Tidin, SMA IPU Buyut Ustadz Yadis, SMP IPU Batam Ustadz Afifi, SD IPU Pusat Cirebon Ustadz Muhammad Sodik, SMP IPU Pusat Cirebon Ustadz Fikri, dan SMA IPU Ustadz Carnawi. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita lewat webinar, dan di situ kita akan bersilaturahmi dengan guru kita Buya, dan Buya menyampaikan sebelum kepulangan para santri semuanya, untuk insya Allah ada wajangan untuk kita semuanya, khusus pada wali santri nanti menyambut kedatangan santri setelah pulang dari pondok pesantren Al-Bahjah. Dan insya Allah apabila ada pertanyaan nanti lewat chat saja, lewat SMS, Zoom, nanti langsung kita akan baca. Dan di sini alhamdulillah sudah masuk wali santri, sudah 757 wali santri. Dan kami akan langsung Buya kepada guru kami semua, Buya, untuk langsung menyampaikan jangan kepada wali santri semuanya. Kepada Buya kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para wali santri, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dengan dikaruniai putra putri yang berkenan untuk selalu menabungkan pahala dan menabungkan kemuliaan. Para wali santri yang telah dipilih oleh Allah menjadi orang tua yang insya Allah akan bahagia dan mulia dengan putra putrinya, karena putra putrinya dititipkan di taman surga, menjadi wasiatnya Rasulullah di lingkungan yang insya Allah aman secara lahir dan batin insya Allah. Dan juga para asatid, para kepala sekolah yang sangat Buya cintai semuanya, semoga dalam lindungan Allah, dalam kemuliaan, dalam kemudahan. Pada para wali santri, insya Allah ada di antara para wali santri yang sebentar lagi akan kedatangan putra putrinya untuk melepas rindu yang lama terpendam, akan semakin terasa indah. Dengan tidak adanya pertemuan, sekarang akan ada pertemuan, dan itulah nikmat indah. Dan selama ini biarpun tidak bertemu, akan tapi anak-anak kita berada di tempat yang aman. Sementara orang yang di luar sana yang anaknya tidak ada di pesantren, itu setiap sepekan sekali kadang dikagetkan dengan cerita-cerita yang enggak. Kadang pulang malam, orang tua harus marah-marah. Belum lagi itu yang baik, yang nggak baik kadang-kadang nggak pernah minta duit tapi ngambil sendiri, Masya Allah. Akan tapi putra-putri Anda semuanya ini pesantren. Ini harus Anda syukuri. Ini yang akan Buya tekankan pada kesempatan ini, agar semua para wali santri ini bisa mensyukuri nikmat Allah yang sangat agung ini. Anak kita titipkan di pondok. Kita nggak usah sibuk dengan ngurusi mereka. Nggak perlu juga kaget-kaget dengan keadaan di luar sana. Tapi keadaan yang ada di luar itu Masya Allah. Keadaan di luar itu luar biasa. Sepertinya seorang tua itu dekat dengan anak. Cuman kadang anak pun juga tidak dekat dengan orang tua. Duduk berdampingan pun yang di tangannya ada handphone. Dengan orang tuanya tegur sapa juga jarang. Lebih banyak janjian pergi dengan temannya. Belum lagi membawa berita yang tidak baik. 1, 2, 3. Kalau kita berpikir dengan keinsafan dan kesadaran, maka yang ada di dalam hal
lesan kita dan hati kita hanya syukur punya anak mondok. Punya anak mondok. Dan mohon maaf jika di masa pandemi ini kita semuanya benar-benar ketat. Itu demi kebaikan putra-putri Anda. Kalau di luar ini banyak madaratnya. Bukan sekedar akhlak. Yang paling banyak adalah kalau di luar itu adalah akhlaknya yang tidak baik. Akhlaknya yang rusak. Bahkan begitu juga di masa pandemi ini kadang ya itu masalah virus dan sebagainya. Mungkin anak kita akan kebal dan sakit, akan tapi pulang membawa virus untuk neneknya, untuk bapaknya dan seterusnya. Yang jelas, wahai para bapak dan ibu, para wali santri, merupakan nikmat besar dari Allah kalau ternyata anak kita betah di pondok. Maka dari itu, nah inilah, di saat nanti putra-putri Anda pulang ke rumah, biasakan diskusi Anda dengan mereka. Ada diskusi bagaimana agar mereka itu bisa patuh kepada pondok pesantren. Diskusi dengan mereka adalah diskusi agar mereka itu dibesarkan hati mereka dengan tinggal di pondok pesantren. Kalau itu adalah menjadi wasiatnya Rasulullah. Setiap saat hidupnya di sana jadi pahala, agar anak itu juga bangga menjadikan orang tuanya mendapatkan pahala. Jadi ini yang harus tugas Anda di rumah adalah menjadikan anak-anak Anda semakin terikat dengan pondok. Tugas kita di pondok pesantren menjadikan anak-anak semakin terikat dengan orang tua. Ini punya tugas masing-masing. Dan kami rindu anak-anak Anda itu pulang itu mereka bisa berkhidmat kepada ibundanya dan ayahandanya. Tawadhu, bisa menjadikan ibundanya tersenyum. Itu yang kami, ayahandanya tersenyum. Itu yang kami inginkan. Tapi di sisi lain Anda, agar kami mudah di dalam mendidik mereka, wahai para wali santri, ajari mereka agar semakin patuh dengan pondok pesantren. Jangan diajari untuk melanggar. Dan sudah banyak kejadian, bukan satu dua. Setiap orang tua, tolong ini didengar, setiap orang tua yang mengajari anaknya melanggar, ujungnya adalah tiba-tiba akan dicabut rasa senangnya sang anak untuk tinggal pondok pesantren. Dan itu tanpa kita duga-duga. Orang tua yang mengajari anaknya melanggar, itu tiba-tiba anaknya itu dicabut rasa senangnya di pondok. Yang susah ibunya sendiri. Yang semula melanggarnya ibu itu menyenangkan anak, tapi tidak senang. Senangnya anak itu kalau kita cerdas, senangnya anak itu apa? Jika hatinya sudah terikat dengan pondok pesantren, maka dia di pondok akan bahagia senang. Bukan uang yang kita berikan, bukan. Tapi kenyamanan hati mereka itu, wahai para wali santri. Jadi Anda mengajari mereka agar semakin patuh dengan pondok, peraturan pondok. Kerinduan Anda kami tahu itu. Itu putra-putri Anda, anak-anak Anda. Wajar kalau Anda rindu. Akan tapi di saat sudah waktunya kembali, biarkan mereka kembali. Dengan hati yang lapang. Dia mau berangkat ke pondok dengan penuh semangat. Karena ibundanya soleha, ayahandanya soleha. Bukan malah mengajari untuk banyak beralasan. Bahkan mungkin ada yang berbohong dengan pondok pesantren dengan macam-macam alasan. Na'udzubillah. Ujung-ujungnya anak itu sendiri jadi susah diatur. Karena dalam dunia pesantren ini bukan sekedar antara ilmu, bukan sekedar transfer ilmu, akan tapi di situ harus ada rohaniat, suasana hati yang saling mencintai, damai di dunia dan di akhirat. Itu cita-cita kita. Maka tugas Anda nanti di rumah itu bagaimana anak itu semakin patuh, diskusi. Alhamdulillah, saya pribadi punya ibunda yang Masya Allah, dicontoh. Ibunda kami. Ibunda dengan ayahanda sedikit berbeda. Ayahanda kami masih ada, Alhamdulillah, beliau sehat. Ibunda sudah wafat. Akan tapi beda antara ayahanda dan ibunda. Kalau ayahanda itu biasa, tidak ngajari melanggar sih. Cuman tidak seperti ibunda. Kalau ibunda itu ketat sekali, bahwasanya mengajari saya harus patuh kepada pondok dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan mengajari patuh dengan Abuya Habib Hasan Baharun waktu itu adalah dengan benar-benar. Bahkan dalam keadaan apapun hendaknya patuh kepada yang penting guru. Selalu yang penting guru, yang penting guru. Sehingga seolah-olah memang beliau itu sudah menutup keinginannya untuk ini. Karena merasa bahwasanya gurunya lebih tahu tentang yang maslahat buat anaknya. Sehingga mau belajar gimana tetap terserah gurumu. Alhamdulillah karena kita punya ibu seperti itu, tidak ngeriwoki, tidak bikin ribet. Akhirnya kita pun belajar juga nyaman. Adapun kalau saya pulang nangis itu wajar, biasa, bukan berarti saya tidak betah di pondok.
Pengen pulang tuh wajar. Putra-putri Anda pun juga jenis semacam ini. Coba aja kalau saya tanya di pondok, kamu pengen pulang, nggak usah balik ke pondok, nggak mau. Lalu kamu pulang kangen saja Bu ya. Kita tanya mereka, pulang kangen, tapi kalau suruh berhenti dari pondok nggak mau. Kenapa? Sudah hatinya terpilih. Maka Anda sebagai orang tua jangan merusak mereka, mengajari sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai menjadikan sang anak itu menjadi tidak baik ketika pondok, menjadi pengen melanggar. Maka dari itu, semakin kokohkan di hati anak-anak Anda agar semakin yakin dengan pondok, percaya dengan pondok, tidak melanggar peraturan pondok, dan Anda pun jangan mengajari anak-anak melanggar peraturan. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, wahai para wali santri, anak Anda, saya mencintai mereka. Saya tidak tahu cinta saya kepada mereka, kalau dibanding cinta Anda kepada anak-anak Anda, mana lebih gede, wallah. Kalau saya yakin cinta saya lebih besar kepada mereka. Mereka adalah santri saya lebih daripada anak saya. Sehingga saya itu cemburu besar tentang mereka. Saya cemburu kalau ada apa-apa, saya gelisah, saya sedih. Kalau ada berita yang saya akan sedih. Makanya saya ketat. Ngontrol mereka, ngawasi mereka. Ibaratnya nggak ada yang boleh mengganggu mereka. Itu saya punya prinsip. Dan itu dengan hati saya. Dan itu tugas saya. Dan alhamdulillah saya seperti itu. Sehingga sampai dimanapun saya berusaha untuk membantu anak-anak. Termasuk anak-anak kita yang sudah kuliah, kita bantu. Kalau salah saya tegur. Tapi tegur dengan cinta. Saya mencintai mereka. Makanya saya bisa ditanding dengan cinta Anda kepada anak-anak. Kalau saya melarang mereka sebebasnya menggunakan HP. Gunakan HP secukupnya. Tapi ada sebagian orang tua membebaskan urusan anaknya dengan handphone. Tidak tahu bahwasanya dengan handphone ini banyak kerusakan terjadi pada anak. Ini khususnya masalah ini, wahai para orang tua. Kalaupun mereka harus menggunakan HP, harus dibantu oleh Anda. Apalagi urusan internet. Alhamdulillah anak-anak Anda baik. Ada di antara mereka yang sudah dikeluarkan dari pondok atau yang sudah tidak bisa bertahan di pondok. Di antaranya adalah yang tidak pernah dicermati oleh orang tua adalah mereka di rumah sudah pernah berkenalan dengan situs-situs yang tidak baik. Gara-gara handphone orang tuanya atau handphonenya sendiri. Sehingga di otaknya, bentuknya manusia otaknya seperti sudah binatang. Akhirnya pikirannya sudah pikiran kotor dan sebagainya. Itu yang susah dibenahi. Makanya jangan dianggap sepele urusan semacam ini. Kadang orang tua latah, mentang-mentang anaknya mondok lama, pulang ke rumah langsung dikasih apa saja. Tidak begitu, wahai para orang tua yang soleh-solehah. Mereka harus dibantu. Mereka namanya anak-anak. Harus dibantu. Maka di saat mereka pulang, Anda yang bertanggung jawab. Rawat mereka dengan cinta karena Allah. Dengan kasih karena Allah. Jika urusan handphone sederhana, urusan televisi sederhana, mereka punya tugas menghafal Al-Quran. Mereka punya tugas belajar ilmu, mengulangi pelajarannya. Dan seterusnya. Jadi jangan sampai mereka justru, karena kebanyakan mereka itu ada di antara anak-anak yang berubah akhlaknya itu adalah di saat berada di rumah atau sebelum berangkat pondok adalah dengan handphone orang tuanya. Dengan handphone orang tuanya. Ya itu saja, dia tidak pernah urusan dengan handphone orangnya, lalu buka sesuatu yang tidak pantas dibuka oleh siapapun. Karena gambar-gambar yang tidak pantas dan seterusnya. Itu meracuni wahai para orang tua. Maka harus waspada, Anda harus waspada. Jadi kan hiburan mereka dengan Anda. Katanya saling rindu. Saling rindu, kenapa harus saling berpisah di rumah? Dia siapkan handphone, segala macam. Dia bebas, nggak ngomong sama orang tuanya, nggak duduk dengan orang tua. Kita ingin duduk manis, berjalan bersama, keluarga, makan bersama, minum bersama, indah, bercengkrama. Itulah yang tandanya. Urusan handphone harus Anda batasi, urusan tontonan televisi harus Anda batasi. Masya Allah. Anda harus bantu mereka. Nah, mereka adalah anak yang sudah baik. Akan tapi biarpun bagaimana, mereka adalah tetap anak muda yang kadang punya keinginan. Apalagi di sana bertemu dengan kawan lamanya. Yang dulu waktu sama-sama di SMP atau sama-sama di luar pondok. Dan mereka belum punya etika yang baik, belum punya akhlak yang baik. Kadang dengan itu semuanya menjadikan terpengaruh. Akhirnya anak-anak kita yang di pondok baik-baik ini akhirnya pengen seperti mereka. Anda yang rugi nanti, percaya Anda yang rugi. Kemudian juga tentang belajar mereka harus Anda pantau, pergaulan mereka harus Anda pantau. Tentang protokol kesehatan harus Anda pantau. Maksud kami itu adalah, jadikanlah mereka lebih banyak dengan Anda. Anda pun harus mengambil cuti deh, kalau punya tugas yang sehebat apapun, cuti agar bersama anak terus. Kalau bisa. Jadi jadikan nikmati kebersamaan Anda. Selama 1 tahun Anda tidak berjumpa, jadikan pertemuan Anda ini maksimal.
Maksimal Anda setiap pagi bangun bersama kerja. Bahkan mungkin Anda, wahai para ibunda yang solehah, putri-putrinya sudah mulai diajak masak bersama, mengindahkan masakan untuk orang tuanya, sang anak laki pun begitu kerjakan. Allah, suasana indah. Suasana indah. Ini adalah yang harus kita hadirkan di rumah kita. Hadirkan di rumah kita. Adapun para orang tua mungkin ya, bahkan banyak anak-anak perubahan luar biasa. Ibu tidak usah khawatir. Banyak di antara anak-anak yang mereka justru dekat dengan Buya itu punya masa lalu sangat jelek. Ini ada yang bertanya misalnya tentang anak kecanduan handphone di rumah. Ada. Tapi setelah masuk pondok, subhanallah, berubah total. Bahkan ada yang cerita, alumni game kelas tinggi maksudnya. Ayahandanya sendiri cerita, aduh anak saya Buya, kalau sudah dengan game sudah gila. Sholat tuh hanya sebentar langsung game lagi. Salat game, hidupnya game. Masuk pondok, pulang ke rumah kata orang tuanya, Buya anak saya itu kayaknya betul-betul sudah betul-betul mengendahan hawa nafsu itu tidak menyentuh game. Tidak menyentuh game sama sekali. Ada semacam itu. Nah, asalkan orang tuanya mendukung dong. Dan itu ketulusan doa orang tua. Yang penting jangan mengentengkan tentang hal-hal yang menjadikan anak kadang rusak, itu jangan dientengkan. Jadi bagi orang tua mungkin para calon santri baru, ini wali santri baru atau yang mau masukkan anaknya, Anda jangan usah khawatir dengan apapun, yang penting satu toh. Ajarkan mereka semakin hormat kepada pondok, terikat dengan pondok, patuh dengan pondok, maka Anda akan menemukan anak Anda berubah. Sudahlah. Itu saja kuncinya. Karena di sini akan diberi setiap hari dimasukkan ilmu yang bermanfaat, yang merubah akhlak mereka, merubah hati mereka. Nah, ini yang perlu kami hadirkan kepada para orang tua, agar benar-benar dipantu. Cintailah mereka, kasih sayang mereka. Jangan jadi orang tua yang latah. Diberi apa saja, hanya gara-gara sang anak mau mondok, hadiahnya bebas, nak kau minta apa saja. Bahkan seorang tua, hendaknya ini yang lain lagi, biasakan Anda untuk, ya sebetulnya Anda ingin memantul mereka, membatasi mereka agar tidak bebas dengan televisi dan yang lainnya. Anda bertanya kepada mereka, anakku yang tersayang, aku ingin dengar Qur'anmu, bacakan Al-Quran. Umi kurang baik baca Al-Quran, subhanallah. Setiap pagi Al-Quran, habis maghrib perdengarkan Al-Quran kepada Guna. Anda mendengar, mereka bangga. Mereka bangga disuruh ibundanya, langsung Masya Allah Anda peluk dan sebagainya. Anda peluk anakku, Masya Allah terima kasih, kamu telah menabungkan pahala untuk Guna. Makasih nak. Anda peluk dengan kasih sayang apa yang ada di hati mereka. Bangga. Dengan orang tua semakin kagum dia. Tapi kalau orang tuanya ngajari nggak benar, diam-diam di dalam hatinya itu sudah semakin jauh dari orang tuanya itu sendiri. Tapi mohon, apapun bentuknya harus dengan kasih sayang ya, bukan dengan kekerasan. Kau baca ini, enggak. Dengan bahasa peluk sayang, Umi mau dengar kamu baca Al-Quran dong. Umi bacanya kan jelek, kan begitu. Di saat mereka sudah membaca, dipeluk, ya, Masya Allah dihargai dan sebagainya. Selalu dengan begitu, bangun malamnya, diikuti. Mungkin kita sebagai orang tua jarang bangun malam. Demi anak dulu deh, nanti akan demi Allah, karena Allah nanti. Bangun bersama mereka, dengar, Masya Allah, subhanallah. Akhirnya apa? Anak Anda membawa keberkahan, rumah menjadi rumah surga. Ini diantara nasihat kami, tidak perlu panjang-panjang, karena yang penting adalah para orang tua ini benar-benar memperhatikan anak-anak dengan kasih sayang, dengan hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk protokol kesehatan Anda tidak boleh mengentengkan, khususnya nanti sebelum pulang ke pondok itu paling tidak 4 hari mereka jangan keluar dari rumah. Mereka jangan keluar dari rumah. Dan juga kami memesankan, berpesan kepada anak-anak di saat pulang harus berbekal dengan madu dan segala macam. Madu yang banyak. Sehingga minuman putra-putri Anda sendiri membantu mereka madu dengan air hangat agar terus terjaga kesehatan mereka. Madu dengan air hangat. Madu dengan air hangat setiap pagi, sore, pagi, sore seperti itu. Itu untuk menjaga kesehatan mereka. Khususnya akan terus gentur dengan madu saat mereka akan kembali ke pondok nanti. Karena kalau masuk ke pondok nanti mereka juga dikarantina dulu. Jangan sampai ada, alhamdulillah pondok kita aman. Pondok kita adalah aman, Allah beri kesehatan, no problem, gak ada masalah. Sehat semuanya. Dan saya sendiri juga ketat demi anak-anak. Saya sengaja tidak mau menemui siapapun demi santri. Karena saya ketemu dengan santri, saya pun tidak boleh ketemu dengan orang luar. Saya tidak ada open house, tidak ada buka tamu untuk siapapun. Kecuali saat darurat itu pakai aturan yang ketat sekali. Karena saya mencintai anak-anak. Saya tidak mau saya kotor lalu ketemu anak santri. Saya rela. Bahkan biarpun itu kakak perempuan saya mau masuk, sholat dulu. Kakak perempuan saya.
anaknya ada di dalam pondok. Mau masuk, nggak bisa. Saya punya anak, bahkan Umi sendiri saat harus keluar waktu orang tuanya, ayah mertua wafat, harus solasi. Solasi patuh di luar solasinya. Beberapa hari baru masuk pondok. Demi santri, kita tanggung jawab besar di hadapan Allah. Makanya saya tidak nerima salaman. Bukan apa? Karena kalau saya salaman dengan seseorang, setelah bersentuhan seseorang nanti dicium oleh orang lain, ini saya akan nularkan penyakit. Kalau orang berkomentar yang macam-macam kok ketat amat dan sebagainya, itu urusan. Saya mencintai santri. Saya sayang kepada mereka. Saya rela untuk tidak keluar. Saya tidak keluar pondok, kecuali darurat sekali, waktu berobat dan sebagainya atau apa gitu. Ya, kalau tidak, saya tidak akan keluar. Demi santri, demi anak-anak Anda semuanya itu. Jadi kami berharap pun juga demikian, Anda menyayangi putra-putri Anda. Kalau Anda misalnya merasa baru berkumpul dengan keramaian yang mungkin sekali akan bawa virus, Anda mungkin tahan dulu deh, agar tidak dekat dengan anak-anak secara fisik ya. Mungkin obrolan oke lah, tapi secara fisik jangan dulu. Semuanya harus tahu diri demi kebaikan semuanya. Khususnya saat putra-putri Anda akan kembali ke pondok. Kemudian ini pesan terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Semoga corona berakhir. Tapi pun demikian, tetap kita harus waspada. Jadi mohon dukung semua aturan pondok, termasuk masalah protokol kesehatan dan yang lain sebagainya. Ini adalah semua demi kebaikan putra-putri Anda semuanya. Dan kami harap Anda tidak usah prasangka buruk. Itu akan kembali keburukan kepada Anda sendiri, Anda yang rugi. Sungguh ini dilakukan pondok dengan keketatan dari santri. Banyak pondok yang hari ini tidak ada loh ya. Banyak pondok yang hari ini dipulangkan santri, orang tuanya gelisah. Gara-gara sudah terlanjur dibubarkan. Telah berapa banyak pondok, Anda bisa melihat. Bahkan dari dinas kesehatan semuanya acung jempol dengan Al-Bahjah, pondok tetap berjalan, tapi protokol kesehatan jalan. Alhamdulillah memang sunnatullah harus saya patuhi. Saya sangat hormat dengan sunnatullah. Kalau sunnatullah mengatakan saya harus pakai protokol kesehatan, harus patuhi. Ya kalau di sini nggak usah pakai masker, kalau saya sendiri nggak ada orang lain. Bukan itu, Anda pun jauh di sana, pakai masker. Di sana saya ketemu, saya menjaga. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah pesantren kita dijaga, di cabang-cabang juga dijaga. Kita ketat semuanya insya Allah, dan Anda dukung itu semuanya. Jangan sampai Anda justru malah yang merusak. Karena dolimnya kepada orang banyak. Dolimnya kepada orang banyak, kepada santri yang banyak. Saya dolim kepada orang biasa saja tidak boleh, apalagi dolim kepada wasiatnya Rasulullah. Santri itu kan wasiatnya Rasulullah. Saya dolim ke asal orang saja nggak boleh, apalagi santri. Maka saya jaga. Saya marah kalau Anda tahu bagaimana tiba-tiba ada orang masuk nggak pakai masker dan sebagainya. Langsung saya ngambil mikrofon di masjid, bunyi semuanya. Siapa itu orang? Dari mana itu? Jangan hormati orang yang tidak menghormati pondok. Saya marah betul ya. Jangan hormati orang yang tidak menghormati pondok. Keluarkan dia. Saya marah. Kenapa? Saya cinta santri. Saya tidak peduli dengan begitu. Karena santri ini amanah. Sehingga ketat sampai dikejar oleh satpam. Yang salah satpamnya kadang. Ya ini tidak membeli. Ya tapi saya marah. Sudah terlanjur marah. Karena memang saya cemburu betul. Jangan main-main. Saya marah betul. Mungkin ada yang cerita pernah dengar. Tiba-tiba sama yang motor ya saya. Siapa itu? Nah ini seperti itu. Itu semata-mata karena saya cinta kepada mereka. Jangan sampai santri keganggu. Santri harus nyaman. Santri. Sehingga mereka bebas dalam pondok. Zona aman mereka dalam pondok. Aman semuanya insya Allah sehat. Bahkan kalau seandainya ada flu sedikit pun, saya pinggirkan, pinggir. Yang ada flu, batuk-batuk, minggir, tempatnya beda. Jangan kumpul dengan yang lainnya. Demi kenyamanan yang lainnya. Seperti itu, wahai para orang tua. Semoga Anda pun bisa menerapkan ini di rumah Anda dengan putra-putri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasih atas yang disampaikan oleh Buya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Buya. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh wali santri. Tadi ada beberapa Buya juga sudah jawab secara langsung. Ini ada wali santri dari Sigiri ya, Sigiri. Ya. Beliau menanyakan Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Salah atau tidak apabila kita jadwal telepon sama Ananda Soleh menanyakan kabar ayahnya, lalu saya ibunya mengatakan ayahnya sedang pergi keluar padahal sedang sakit, dan ayahnya meminta saya tidak mengatakan sedang sakit dengan maksud tidak ingin membuat khawatir dan takut mengurangi semangatnya Ananda. Apakah itu termasuk berbohong ya? Apakah termasuk sombong seperti tidak membutuhkan doa kesembuhan? Akan tapi di akhir teleponnya kami selalu meminta doa dari Ananda. Begitu Bu ya. Justru ini contoh orang tua yang baik. Orang tua yang baik.
tidak ingin menjadikan putranya gelisah. Itu istimewa. Lihat aja anaknya bakal sukses. Minta doa tidak harus menyebutkan problemnya. Karena apa? Anak kita mungkin sangat mencintai ayahandanya. Dan mungkin bahasanya dikemas. Lagi keluar, mungkin orang tua suruh keluar dari kamar. Ayahmu lagi keluar kamar kayak atau gimana. Atau ibunya keluar, ibu lagi di luar ini, begitu. Nanti insya Allah gitu. Nah, jadi bohong tidak, kalau bisa tidak berbohong, tapi dengan cara yang lain lah. Nah, kalaupun seandainya bohong demi kebaikan seperti itu, ayahmu mungkin katakan lagi tidak di sini nak, Anda pindah tempat, lagi tidak sini nak, nanti insya Allah kalau ada. Gitu. Tapi yang jelas niatnya ibu seperti ini baik sekali. Baik sekali. Enggak, tidak dikatakan sombong untuk minta doa. Minta doa setelah itu bisa. Justru seperti itu. Bahkan saya bangga dengan ayah bunda. Abah umi saya itu, waktu kami mondok itu, kakek saya kan sangat. Karena kan ayah itu anak tunggal, saya laki-laki sendiri. Jadi kakek saya itu dengan saya cintanya seperti apa? Kakek saya dengan saya. Mbah saya namanya Abdul Rahman, itu dengan saya. Itu cintanya luar biasa. Subhanallah. Wafat itu tidak dikasih itu oleh abah saya. Karena apa? Takut ganggu kamu, takut kamu pengen pulang, belajarmu akan. Karena tidak dikasih tahu waktu kami pulang ke rumah, tuh saya nyari, Mbah Kong di mana? Nggak ada. Baru dikasih tahu sebenarnya. Kok dari kasih tahu saya, lah kamu bisa ngapain? Bisa menghidupkan lagi juga enggak, ngerjain juga nggak bisa, gali kubur juga nggak bisa. Tapi kamu di pondok, kata abah saya, kamu di pondok semuanya pahalanya ngalir ke kakek. Subhanallah. Kemudian sampai nenek saya meninggal juga saya tidak dikasih tahu. Karena apa? Takut ganggu. Paling pulang, kalau diizinkan pulang nggak mungkin, hanya 3 hari, seminggu. Ketinggalan pelajaran, saya sendiri yang rugi. Tapi saya sedih satu sisi, tapi saya bangga ibu saya semacam itu. Sekarang orang tua dikit-dikit pengen ngasih tahu anaknya, sapi mati kasih tahu, ayam mati kasih tahu, semua ini Masya Allah. Sehingga anaknya gelisah terus. Seperti itu ya. Jadi wahai ini adalah ibu indah yang solehah. Ibu yang benar seperti itu, intinya apa? Hal yang kurang menyenangkan tidak perlu ciptakan kepada sang anak. Kalau ternyata malah menjadikan mereka gelisah. Gitu ya, hebat. Ibu yang baik solehah. Hendaknya semuanya meniru ibunda yang solehah tadi. Adapun masalah minta doa, boleh minta doa. Dan seterusnya doakan anak, doain kita anak. Doain doa nyambung. Allah maha tahu kok. Maha tahu. Bahkan doa yang paling hebat kan bukan sekedar kita minta doa. Kita mendoakan orang lain agar sehat, kita beri kesehatan. Jadi seperti itu ya. Masya Allah, makasih. Ya baik, kita akan membaca pertanyaan satu kali lagi, nanti pertanyaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Bu ya, adakah amalan atau zikir-zikir khusus orang tua untuk anak-anak kami selain wirid harian seperti Wadul Fatih, Latif, dan Khotib? Di dalam doa itu semuanya sudah lengkap. Yang penting Anda istiqomah. Lakukan itu semuanya. Hanya yang paling kami tekankan adalah kalau bisa Anda punya waktu di sepertiga malam akhir ngadu kepada Allah. Sebelum subuh, mulai jam 2 sampai subuh, ambil waktu semampu Anda, 10 menit, 15 menit. Jadikan waktu untuk ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian setelah itu di waktu setelah Anda melakukan sholat, karena Anda sudah melaksanakan kewajiban, tinggal kamu minta apa kan Allah. Allah yang akan minta apa nanti hamba. Jadi itu, jadi kami tidak pernah mengajarkan wirid-wirid yang bermacam-macam, karena yang penting istiqomah. Apa yang Anda sebut tadi sudah luar biasa. Kalau Anda amalkan semuanya itu kan dari hadis-hadis Nabi semua. Dan di dalam doanya itu lengkap yang Anda inginkan untuk menjauhkan dari ini, menjauhkan dari kejahatan, lengkap semua. Cukup Anda dengan itu, insya Allah sudah sangat cukup. Tinggal kekhusyuan saja yang perlu kita tingkatkan, dan juga ngambil waktu yang khusus dan di tengah malam seperti Anda baca Wadul Fatih, ngadu kepada Allah. Itu kami tidak akan berikan amal-amal yang lain, yang sudah ada itu saja diamalkan, insya Allah akan menjadi sebab kebaikan. Karena pahalanya, di samping pahalanya gede, manfaatnya juga besar untuk kita. Ini saja. Allah alam besar. Kita akan baca chat lagi, Bu ya. Berarti dua lagi kita baca chat. Bahasanya tadi sudah baca, dan pertanyaan selanjutnya kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Mungkin bertanya, Bu ya, kalau kita sudah berusaha baik kepada saudara, tapi kita selalu disakiti, kita sudah memaafkan semua salahnya,
Tapi dengan kejadian berulang, kita menjaga jarak untuk menjaga hati biar nggak terulang tersakiti lagi. Itu gimana Bu ya? Apakah termasuk memutus silaturahmi? Baik, Anda itu hebat. Ya begitulah orang hebat itu, kalau disakiti kita memaafkan. Urusan pribadi kita disakiti kita memaafkan. Adapun menghindar bukan dianggap putus tali persaudaraan asalkan Anda masih menyambung dengan beberapa hal berikut ini. Anda menghindar mungkin karena Anda tidak ingin mendengar kalimat yang tidak nyaman dari dia. Lebih baik Anda menghindar, oke. Tapi silaturahmi kan tidak hanya dengan jasad. Siapa yang mengatakan silaturahmi dengan jasad? Silaturahmi paling istimewa adalah dengan hati. Maka di saat Anda tidak bertemu dengannya, Anda boleh menahan untuk tidak bertemu dengannya karena khawatir ada kalimat yang Anda dengar. Tapi yang pertama Anda panjatkan doa kebaikan untuknya. Jangan doakan jelek. Ya Allah, berikan segala kebaikan, berikan kesadaran, ampuni, jaga anak-anaknya, muliakan anaknya. Yang pertama. Yang kedua adalah Anda bisa mengirim hadiah kepadanya. Maka itu bukti kalau Anda tidak memutus tali persaudaraan. Dan Anda harus paksakan. Hawa nafsu Anda melarang. Jangan kirim, kurang ajar, kenapa kau kirim? Oh tidak, hawa nafsu, aku akan kirim. Maka Anda sukses. Itu yang diinginkan Nabi SAW yang disabdakan, laisal wasil bil mukafi, bukanlah penyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan orang. Tapi man idza wuti'at rahimuhu wa salaha. Tapi yang dijaili, dipotong tali silaturahminya, dia menyambung. Itu istimewa. Lakukan dua hal. Untuk tidak bertemu untuk sementara nggak ada masalah. Kenapa? Khawatir setan nanti membisikkan kepada Anda semakin Anda dihujat, semakin Anda dicaci, semakin Anda dizalimi, lalu berontak Anda, setan akan senang. Baik, seperti itu. Jadi, betul, Anda lakukan boleh yang demikian itu, akan tapi silaturahmi bisa diganti dengan yang lainnya, itu dengan panjatan doa dan hadiah yang Anda kirimkan. Allah alam bisawab. Selanjutnya, terakhir Bu ya, untuk pertanyaan. Ya kan? Baik Bu ya, pertanyaan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Bu ya, selama ini saya berbohong bilang jika saya sehat dan sudah sembuh saat telepon dengan soleh dan soleha anak. Tapi nanti saat pulang liburan pasti anak mengetahui saya masih dalam pengobatan. Bagaimana cara kasih penjelasannya Bu ya? Subhanallah, ini luar biasa ibu-ibu yang baik semuanya kayak begini ini. Memang kita tidak perlu banyak cerita tentang penyakit kepada siapapun termasuk kepada anak di saat anak menuntut ilmu. Nanti di saat ya kalau tahu saja jelaskan, makanya doakan gitu. Kamu doain yang banyak. Maka obat Umi itu adalah di saat kamu di pondok gitu. Jadi kamu di pondok itu biarpun Umi sakit, Umi merasa nyaman, enak, kuat begitu. Jadi sisi lain mereka mengetahui ibundanya sakit, tapi sisi lain hatinya juga kuat di pondok. Kenapa? Ibunya merasa senang. Kalau di rumah, bagi dia adalah di rumah mungkin tidak menjadikan ibu semakin senang, maka lebih baik saya di pondok. Nah, bahkan sama ibu saya itu selalu ngomong, hiburanku kalau kamu di pondok, obatku kalau kamu di pondok. Ya, Umi dulu punya sakit juga. Umi juga punya sakit, ibu saya punya sakit. Yang tidak pernah banyak cerita, selalu mengatakan obatku kalau kamu di pondok. Jadi Anda sampaikan semacam itu, kalau seandainya mereka tahu, dan memang kadang memberitahu juga tidak ada masalah dengan catatan yakin anak kita tidak bakal gelisah. Makanya caranya apa? Memberitahu nggak ada masalah, tapi setelah itu harus kita kuatkan dia bahwasanya justru saya ngasih tahu kepada kamu nak, agar kamu semakin mantap di pondok. Karena apa? Obatku kamu di pondok. Dan kamu doain di pondok tempat yang dikabul doa, doain Umi. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau harus tahu, nggak ada masalah. Ya, jangan berbohongin. Kalau ibu kok bohong? Enggak bohong. Karena waktu telepon kamu selalu sehat. Nah, aku senang, aku kangen sayang kamu. Kalau sudah ingat kamu, saya tidak pernah sakit lagi. Hiburanku kamu nak ya sayang. Makanya kalau kamu di pondok senang. Ya, gitu. Jadi bagaimana anak itu semakin yakin bahwa di pondok itu baginya adalah hal yang baik gitu. Nah, sekali lagi Bunda Syafi'i Mansur atau kita satu lagi itu tadi ada itu tadi baca alasan apa melarang anak pakai baca tadi. Nah, itu kelihatannya harus diberi pemahaman Bunda yang bertanya yang solehah. Nah, alasan apa melarang anak untuk di zaman modern ini mana tadi? Satu lagi naik lagi. Ini Bu ya. Ya, assalamualaikum Bu ya.
alasan dasar apa yang melarang menggunakan gadget? Karena di zaman modern seperti ini, semua informasi didapatkan dari gadget. Bagus. Ini pertanyaannya bukan beliau. Baik, mohon maaf saya. Pertanyaan bukan beliau mengingkari larangan yang kami sampaikan, tapi beliau kayak mencari solusi. Mungkin apa alasannya harus saya berikan kepada anak? Mungkin begitu. Bukan alasan apa. Saya kira mengingkari dengan apa yang kami sampaikan. Mohon maaf. Jadi maksud ibunda yang solehah ini, bagaimana alasan kita kepada anak untuk melarang ya, berurusan dengan handphone dan dunia ini? Ketahuilah bahwasanya di dalam, kalau bahasa sederhananya begini ibu yang solehah, di zaman banjir itu bukan waktunya kita membuat bendungan, nggak bisa. Tapi yang paling benar adalah kita buat aliran-aliran air agar terkurangi banjir tersebut. Lah urusan dunia handphone ini adalah handphone dan dunia apa namanya media sosial dan sebagainya ini sudah kayak banjir. Kalau anak kita dilarang selagi di rumah, ya berat memang. Berat, akan tapi ya caranya bagaimana? Buat aliran-aliran. Alirannya bagaimana? Boleh nonton, misalnya buka internet bareng dengan ibundanya, ayahandanya. Bahkan kalau memang ayahandanya minta diajari, kenalkan, saya bukain videonya Buya atau Buya ini. Itu buat aliran. Tidak boleh kita batasi. Bukan ini. Aslinya jangan diliarkan, bebaskan. Bahkan kami sampaikan, kalau Anda menemani putra-putri Anda browsing di internet itu lebih bagus daripada Anda sholat sunnah. Agar mereka tidak liar. Bahkan pastikan anak Anda tidak membuka apapun kecuali di samping Anda. Bahkan Anda harus tahu kalau sudah anak Anda sembunyi-sembunyi ada sesuatu, ada permasalahan. Ini mungkin pertanyaan seperti itu, caranya bagaimana? Ya? Caranya adalah jangan dibebaskan. Beri wanti-wanti tentang bahaya ini. Bahayanya yang demikian itu. Sehingga anak itu ada, kemudian juga diantaranya apa? Hubungan dengan orang banyak itu. Kadang-kadang dikasih nomor telepon temannya dan sebagainya. Oke, pengen begini, begitu, pengen urusan dengan mereka. Maka kita batasi juga komunikasi dengan mereka. Jadi gitu. Dia tadi bagaimana? Caranya adalah bagaimana kita di saat kita, kalau Anda batasi di rumah mungkin susah. Kenapa? Apalagi satu rumah masih dengan sepupunya. Semuanya megang HP. Anda megang HP. Akan tapi ajari saya, kamu ngasih contoh yang baik. Lihat, ponak sepupumu dengan HP terus, dan di samping ibunya HP-an, ibunya sudah nggak dianggap, durhaka. Ya sayang ya, kalau kamu pengen HP telepon dengan Umi, saya dengar. Boleh pakai HP-nya Umi. Selesai, habis itu telepon HP di sini. Nggak perlu megang HP kemana-mana. Menjijikan. Kalau sampai megang HP kemana-mana, apa sih di dalam HP-nya kok? Ada anak megang HP pun nggak bisa dilepas, na'udzubillah. Ya Anda fahamkan yang demikian, sehingga mereka menjadi anak dengan HP cuma nggak peduli. Kan telepon kalau punya hajat. Jadi orang tua kadang-kadang latah, sudah terlanjur biasakan menyimpan HP di sakunya, sembunyikan di tasnya dan sebagainya, mau dilarang ya perang nanti. Maka himbauan kami adalah urusan handphone kalau bisa mana nak, dan tidak boleh dihapus. Historinya nggak boleh dihapus dan sebagainya. Dilihat oleh orang tuanya, kontrol dan sebagainya. Wajib seperti itu. Anda temani mereka browsing internet dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Fahamkan tentang bahayanya demikian itu. Nah ya, banyak orang jadi tidak akrab dengan orang tuanya gara-gara handphone dan sebagainya. Dan itu adalah pintu masuknya setan untuk mendengar informasi yang jelek. Maka ingat, jangan dengar informasi cara yang benar. Maka dari itu, kalau ingin dengar informasi yang bareng-bareng sama-sama seperti ini. Nah, lihat, kita buka internet bareng-bareng. Oh, ini ceramahnya Fulan. Ini ada berita baik seperti itu. Sama. Tapi kalau sudah di rumah, di kamar sendiri dikunci, hati-hati. Dia liar, sudah dikunci kamarnya. Ini yang bukan anaknya nggak benar, ibunya, bapaknya nggak benar. Membiarkan seperti itu, dimasukkan di satu wilayah yang serem, Anda biarkan sendirian. Ke bawah mereka. Seperti itu, ibu yang solehah yang bertanya tadi. Baik, insya Allah. Mungkin cukup, Bu Nawang. Cukup ya. Kalau Tapi maksud ada hati, pertanyaan yang sangat bagus Bu ya, mengenai dari satunya lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertanya Bu ya, bagaimana penyelesaian kegiatan Ananda di rumah karena di rumah ada saudara yang tidak mondok Bu ya? Kebiasaannya tentu berbeda Bu ya. Betul, itulah. Caranya Bu ya. Itu yang kami sampaikan tadi. Kadang di satu rumah itu kan ada sepupunya, ada saudara yang beda mondok dan sebagainya. Maka di saat semacam itu, Anda juga jangan terlalu membedakan, lalu menyayangi anak yang mondok berlebihan tampak di anak yang tidak mondok. Akan tapi Anda bisa rangkul semuanya sehingga anak yang tidak mondok nanti akan tertarik.
Jangan dijadikan mereka cemburu lalu benci. Contoh, wah, sampai tambah benci. Tidak, sayang. Ini semuanya sama. Yang satu mondok, yang satu tidak mondok, tapi semoga semuanya sama-sama selamat. Nah, kemudian yang di pondok itu diajari, yang mondok itu diajari memberikan contoh akhlak yang baik. Dan kita sudah ajarkan dari sini, semoga diamalkan di rumah oleh anak-anak Anda semuanya. Termasuk bagaimana dengan ibundanya, dengan ini. Begitu saja. Nggak usah Anda banding-bandingkan. Nanti malah yang di luar pondok itu benci dengan dia. Oh tuh, anak mondok baik. Ini gara-gara mondok, kamu nggak mondok. Nggak usah begitu. Kadang orang tua itu terlalu semangat, itu emosi nggak kuat. Yang nggak di pondok itu selalu direndahkan. Tidak seperti itu. Justru terima kasih pertanyaan banyak. Bagus ini. Kadang begitu sayang dengan yang di pondok, saking bangganya dengan yang di pondok, yang nggak di pondok jadi disia-siakan. Akhirnya ada di hatinya kebencian. Justru pengennya dengan cara kita rangkul semuanya, anak yang tidak di pondok tiba-tiba kerinduan ke pondok. Nah, kemudian masalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, maka Anda berbisik dengan yang di pondok, sayang. Kamu di pondok loh ya. Berarti kamu lebih dong. Lihat kakakmu. Dengan HP terus. Ya. Dengan HP terus. Kamu jangan kayak itu, nggak baik ya. Nah, kalau bisa nak, kamu bagaimana kakakmu menjadi tidak senang dengan HP. Ajak ngobrol, ya, kamu diskusi dengan kakakmu. Biar tidak dikit-dikit dengan HP. Ngobrol. Nanti dengan begitu anak Anda yang dari pondok itu nggak akan kepengaruh. Jadi mereka sudah punya misi dakwah, mereka pulang ke rumah itu ngajak kakaknya yang biasa lengket dengan HP-nya menjadi berkurang nanti. Karena apa? Adiknya nyaman diajak ngobrol, adiknya menarik, nyenengkan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi jangan diajari untuk bermusuhan. Karena kebencian, kedengkian itu menjadikan orang jauh daripada menerima kebenaran. Itu saja mungkin di antara. Masya Allah. Syukran Bu ya. Alhamdulillah, doa keberkahan Bu ya. Langsung ya. Masya Allah. Maksud hati memeluk gunung ini apa? Daya tangan tak sampai. Pengennya tuh ngomong terus kita dengan Anda semuanya ini diskusi menjawab pertanyaannya. Tapi karena terbatasnya waktu, Masya Allah. Semoga suatu ketika diagendakan Gunawan mungkin di waktu mereka pulang ke rumah kita bisa bertemulah 1 jam nanti di saat liburan, ya, dijadwalkan selama liburan. Kita ingatkan di pertengahan liburannya nanti dengan Buya 1 jam, anak-anaknya juga ikut biar buka di videonya, buka pengen lihat wajah mereka. Bolehlah nanti kalau memang terlalu padat mungkin diganti jadwal SMP dulu, SD dulu, SMA dulu, bareng-bareng gitu biar Buya juga rindu juga nanti kan. Bisa semuanya semakin indah, sambung kepada pondok semakin serius, semakin luar biasa. Dan juga kami sampaikan kepada semua para wali santri, nggak ada beda apakah Anda yang di Buyut, Anda yang di Cianjur, Anda yang di Batam, Anda yang di Blitar, Anda yang di Tulungagung, atau cepat sama di bawah naungan Al-Bahjah. Nggak ada beda, jangan merasa beda-beda tentang. Yang sukses adalah yang hatinya benar, ini saja. Nggak ada beda, semuanya sama di bawah naungan kita semuanya. Nah, insya Allah baik ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang mereka ini, para wali santri, dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu. Kami mohon ya Allah, jadikan mereka orang tua yang akan benar-benar berbahagia dengan anak-anak mereka ya Allah. Bangga dengan anak-anak mereka ya Allah. Ke surga bersama anak-anak mereka ya Allah. Mulia di dunia dan di akhirat dengan anak-anak mereka ya Allah. Mudahkan kami dan mereka semua ini mendidik anak-anak kami semua ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Dan mudahkan mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal, penuh berkah untuk biaya anak-anak mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal, penuh berkah untuk biaya anak-anak mereka. Dan jadikan anak mereka adalah anak-anak ya Allah ahli surga ya Allah. Mudahkan dalam menuntut ilmu mereka, berikan ilmu yang manfaat. Dan jadikan kami dengan para anak-anak kami, para santri, dan kami dengan para orang tua santri, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Tidak ada prasangka buruk di antara kami, yang ada hanya cinta dan cinta dan cinta seperti yang Engkau perintahkan. Hingga kelak di surga, ya Allah, bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada siapapun dari mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami. Jaga lahir batin mereka, kesehatan lahir, kesehatan batin mereka. Jaga akhlak mereka, ya Allah, dimanapun mereka berada, ya Allah. Jadikan mereka merasa dengan-Mu, ya Allah. Takut melakukan kehinaan, ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab kehinaan, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan keindahan dalam rumah tangga para orang tua ini, ya Allah. Para wali santri rumah tangga yang indah dalam cinta karena-Mu, ya Allah.
Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sihat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Masya Allah, makasih banyak ya, khair, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih kepada guru kita Buya Yahya yang telah membimbing kita dan memberi wajangan kepada wali santri semuanya, kepada SDIku, SMPIku Tulung Agung, SMPIku Blitar, SMPIku Cianjur, SMPIku Buyut, SMAku Buyut, dan SMPIku Batam, SDIku Cirebon, SMPIku Cirebon, dan SMAIku Cirebon. Syukran kasih kepada wali santri semuanya. Mohon doa selalu kita tutupi doatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.